Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Faizin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon semester 5. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan tentang hukum sholat Jumat pada masa pandemi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih dosen pengampu Nasrullah, Bapak Nasrullah. Baik, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi laki-laki muslim yang sudah balik. Tetapi bagaimana hukumnya pada masa pandemi ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan dan diskusi di antara para ulama. Jika dilihat dari definisi sholat Jumat merupakan sholat wajib bagi umat Islam yang dikerjakan pada hari Jumat menggantikan sholat zuhur. Jadi ketika seorang muslim telah melaksanakan sholat Jumat, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur telah gugur. Sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah di masjid dan memiliki khutbah yang berisi nasihat dan petunjuk. Terkait dalil hukum sholat Jumat, ini dikutip dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Untuk redaksi ayat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Adapun syarat wajib sholat Jumat ini terdiri dari beberapa syarat. Yang pertama yakni beragama Islam. Sholat Jumat wajib hukumnya bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik. Kemudian syarat yang kedua, ini harus memiliki akal yang sehat, yakni orang yang sedang gila atau tidak berakal tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya sebagai syarat yang ketiga adalah merdeka, artinya orang yang sedang dalam kondisi budak tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang terakhir, tinggal di tempat sholat Jumat. Sholat Jumat hanya wajib dikerjakan di tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi sholat Jumat. Hukum sholat Jumat saat pandemi. Kita menuju ke pembahasan kita pada kali ini, yakni permasalahan sholat Jumat pada masa pandemi. Hukum sholat Jumat di masa pandemi dihukumi sebagai perkara yang boleh dilakukan jika situasi aman. Tetapi jika kondisi pandemi berbahaya dan berisiko tinggi, maka umat Islam dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Di beberapa tahun yang lalu di Indonesia telah terjadi pandemi COVID-19. Ini berjalan sampai sekitar 2 tahun lebih, di mana banyak masjid-masjid ini ditutup, tidak boleh melaksanakan sholat jamaah karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan, yakni dikhawatirkan adanya penyebaran virus yang secara masif bisa terjadi apabila sholat Jumat atau sholat yang lain dilaksanakan secara berjamaah. Pertimbangan keadaan darurat. Nah, ini pertama tentang kesehatan. Prioritas utama adalah menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan orang lain. Selanjutnya, mencegah penularan. Pandemi COVID-19 menuntut upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk dalam ibadah. Jadi dari pemerintah sendiri melaksanakan program lockdown untuk mengurangi dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Kewajiban. Meskipun sholat Jumat hukumnya wajib, tetapi menjaga keselamatan juga merupakan kewajiban. Jika kita kembali kepada dalil-dalil fiqhiyah, ad-daruratu tubihul mahdzurat.
keadaan yang terpaksa, keadaan-keadaan darurat itu membolehkan sesuatu hal yang dilarang, seperti ketika misalnya kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan Jumat, tetapi karena ini adalah sebuah keadaan yang darurat, maka kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan bisa menggantinya dengan sholat zuhur di rumah saja. Alternatif pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat di rumah, jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid, dapat diganti dengan sholat zuhur di rumah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, sholat Jumat di masjid dengan protokol kesehatan. Kita dibolehkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi tetap memperhatikan aturan-aturan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika memungkinkan dan aman, dapat dikerjakan di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni harus memakai masker, contohnya seperti yang ada di gambar, kemudian menjaga jarak soft atau jarak barisan antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Selanjutnya, sholat Jumat bisa dilaksanakan secara virtual, menonton siaran langsung sholat Jumat melalui platform daring. Namun, hal ini masih menimbulkan berbagai perbedaan pendapat di antara para ulama. Tanggung jawab pemuka agama sekarang, yang pertama, mendidik umat, menjelaskan hukum sholat Jumat di masa pandemi dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi harus ada pemahaman dari pemuka-pemuka agama, ahli-ahli agama, para ulama kepada para masyarakat yang awam, masyarakat umum, terkait pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi, agar tidak menimbulkan salah paham, salah tafsir, dan salah dalam bertindak. Selanjutnya, yang kedua, menyampaikan panduan, memberikan panduan praktis tentang pelaksanaan sholat Jumat saat pandemi. Dikasih tahu caranya bagaimana, dijelaskan tata caranya, hukumnya, dan sebagainya. Selanjutnya, meminta kerjasama, yakni meminta umat untuk patuh pada protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di masa pandemi. Nah, adapun peran pemerintah dalam pengaturan. Yang pertama, penerapan protokol, menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat ibadah, seperti menyediakan fasilitas-fasilitas cuci tangan, cuci kaki, kemudian mengatur barisan dengan jarak tertentu. Nah, seperti itu. Yang kedua, harus ada sosialisasi, yakni pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hukum sholat Jumat di masa pandemi. Memfasilitasi pelaksanaan sholat Jumat secara virtual bagi mereka yang tidak dapat hadir di masjid. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Sholat Jumat tetap wajib hukumnya, tetapi di masa pandemi kita harus mempertimbangkan keadaan darurat. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid, umat Islam diperbolehkan untuk menggantinya dengan sholat zuhur atau melakukan sholat Jumat virtual. Umat Islam dan pemuka agama harus bekerja sama untuk menjaga keselamatan dan menjalankan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan, sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal-awal tadi. Karena pada dasarnya sholat Jumat itu hukumnya wajib, tetapi ketika ada keadaan yang darurat, maka kewajiban tersebut bisa ditinggalkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang pada dasarnya dilarang. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya pada saya.